Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama dan paling utama, saya mengucapkan banyak terima kasih dan yang kita hormati bersama-sama, yaitu Bu Devi Brina, Bu Melda, kemudian Pak Sadarman selaku dosen pengampu mata kuliah nutrisi ruminansia semester 6 ilmu peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Karyau. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan kawan-kawan mahasiswa khususnya kelas B yang dalam hal ini ikut berpartisipasi dalam rangka proses belajar mengajar, yaitu materi ataupun mata kuliah nutrisi ruminansia. Nah, kawan-kawan, baiklah, saya Firman Syahputra akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai metabolisme protein pada ternak ruminansia. Selanjutnya, kawan-kawan semua yang saya banggakan, sedikit kita mengulang kembali bahwa sebelum kita masuk ke metabolisme, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu mengenai prinsip pencernaan pada ternak ruminansia. Yang paling mendasar adalah kita mengetahui ternak ruminansia itu sendiri. Nah, ternak ruminansia itu sendiri, untuk kita ingat bersama bahwa adalah ternak yang memiliki lambung 4 bagian, kemudian sistem pencernaannya itu memiliki pada lambungnya 4 bagian, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian juga ternak ruminansia ini disebut dengan ternak memamah biak. Nah, masuk kepada prinsip pencernaan pada ruminansia, yaitu dimulai pada bagian mulut, yaitu disebut dengan sistem pencernaan secara mekanis, kemudian masuk kepada rumen melewati esophagus, kemudian retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, pada sistem pencernaan secara mekanis yang terjadi yaitu ternak pertama akan meregurgitasi ataupun merenggut hijauan pakan ternak, kemudian dikunyah dengan keadaan salipa yaitu 8,2 pH-nya. Sehingga dengan bantuan salipa ini tadi, inilah yang akan memperlancarkan menuju ke rumen melewati esophagus. Nah, kemudian pada bagian itu pula beberapa jam kemudian akan dikeluarkan lagi untuk dibuang biak. Kemudian baru masuk pada bagian rumen, yaitu di sini akan terjadi proses yaitu penguraian atau degradasi yang dilakukan oleh mikroba rumen. Nah, selanjutnya akan masuk ke bagian retikulum. Setelah hijauan pakan ternak tadi masuk kepada retikulum, maka selanjutnya itu masuk ke omasum. Nah, ke omasum ini penyerapan yang terjadi yaitu paling besar itu adalah air. Kemudian baru masuk ke abomasum. Nah, pada abomasum inilah baru terjadi secara spesifik atau secara lebih mendalam tentang pencernaan protein. Kemudian baru masuk kepada sistem pencernaan yaitu usus halus. Di situ ada di usus halus ini ada bagian-bagiannya seperti duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, disinilah bakteri-bakteri yang sebenarnya bawaan dari rumen retikulum omasum tadi tidak bisa sampai ke abomasum, kemudian masuk ke usus halus, akan mengalami kematian. Karena mengapa? Di sini tingkat keasamannya cukup tinggi, sehingga bakteri-bakteri yang berasal dari rumen tadi akan mati. Kemudian akan menjadi protein di situ. Nah, secara lebih lanjutnya kita akan masuk ke sistem metabolisme protein ternak ruminansia secara spesifik, atau bagaimana terjadinya proses metabolisme protein pada ternak ruminansia. Nah, kawan-kawan, memasuki metabolisme protein ruminansia bahwa di dalam rumen ini akan mengalami hidrolisa, yaitu akan terhidrolisis, yaitu protein tersebut oleh oligopeptida atau enzim proteolitis yang dihasilkan oleh mikroba itu sendiri. Nah, kawan-kawan semuanya, sebagian mikroba ini dapat memanfaatkan oligopeptida untuk membuat protein pada tubuh bakteri tersebut. Namun sayangnya, sebagian lagi oligopeptida ini dihidrolisis lebih lanjut menjadi asam amino. Nah, mengapa? Karena kebanyakan mikroba rumen ini tidak bisa memanfaatkan asam amino secara langsung. Hal ini
diduga mikroba rumen terutama bakteri itu sendiri tidak mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Nah, lebih kurang 82% mikroba rumen dapat menggunakan nitrogen amonia tadi sebagai pembentuk tubuhnya. Karena itu mereka lebih suka merombak asam amino tersebut menjadi amonia. Nah, secara singkat bahwa pembentukan protein metabolisme protein di sini yaitu jalannya ketika protein tersebut sampai di dalam rumen, kemudian akan diubah menjadi oligopeptida. Setelah itu oligopeptida ini akan diubah lagi menjadi yaitu asam amino. Nah, asam amino ini biasanya sebagiannya bisa dimanfaatkan oleh bakteri. Ada juga asam amino ini dipecah sebagiannya lagi yang tidak termanfaatkan menjadi amonia. Kemudian ada yang terjadi menjadi asam alfa keto. Kemudian ada pula asam amino ini kemudian asam alfa keto ini berpindah ataupun pergi ke usus halus. Nah, pada usus halus ini akhirnya menjadi protein. Nah, selanjutnya asam alfa keto ini juga menghasilkan volatile fatty acid atau asam lemak terbang. Kemudian dari mikroba tadi yang menggunakan asam amino tadi pergi ke usus halus sehingga juga menghasilkan protein. Nah, dari pembentukan volatile fatty acid yang dibuat oleh asam alfa keto tadi menghasilkan karbon dioksida dan gas metan yang biasa dikeluarkan oleh ternak ruminasi ini seperti sendawa dan juga pada feses. Nah, kawan-kawan, bahwa dari yang kita bahas tadi dapat kita ketahui bahwa protein ini berasal dari dua fraksi. Yang pertama yaitu berasal dari protein mikroba, yang kedua yaitu protein yang asal makanannya tidak mengalami degradasi dalam rumen sehingga dapat diabsorpsi ataupun diserap oleh usus halus sehingga dimanfaatkan sebagai pembangun jaringan tubuh pada hewan ternak ruminansia. Nah, selanjutnya dari dua fraksi tadi yang untuk protein tadi kita dapatkan bahwa yang selamat dari degradasi dalam rumen yaitu senilai 20-80% tergantung dari daya larutnya dalam cairan rumen, sehingga kita akan ini akan menjadi dasar bahwa untuk memilih ataupun memanfaatkan protein ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu protein tersebut harus sanggup mendukung pertumbuhan protein mikroba. Artinya mikroba juga bisa mendapat keuntungan di sini sehingga akan banyak pembentukan protein yang terjadi dalam rumen. Kemudian protein ini harus tahan terhadap degradasi rumen. Dan terakhir yaitu harus bernilai hayati tinggi. Nah, adapun selanjutnya, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi protein bypass ataupun protein ini tidak bisa diserap? Nah, ada 5 poin bahwa ataupun yang menyebabkan protein ini tidak bisa diserap oleh tubuh ternak ruminansia sehingga tidak bisa dimetabolisme. Tidak terjadi metabolisme di sini. Apa saja? Yaitu daya larut protein, kemudian kualitas protein, kualitasnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan tidak bisa dihidrolisis ataupun diserap oleh tubuh. Kemudian frekuensi feeding atau pemberian pada pakannya terlalu banyak sehingga banyak juga protein yang terbuang. Kemudian pemberian pakan yang ataupun protein yang berulang-ulang. Kemudian juga pemberian air yang terlalu banyak. Kemudian penambahan bahan kimia serta yang terakhir yaitu pemanasan protein. Nah, pada intinya yaitu mikroorganisme yang terdapat pada rumen ini sangat berperan penting dalam menyelesaikan degradasi protein di dalam tubuh ternak ruminansia tahap pertama. Kemudian untuk efisiensi penguraian protein oleh mikroba tergantung pada keseimbangan antara proses protelisis yang menghasilkan peptida dan asam amino yang secara langsung berasimilasi ke dalam protein mikroba sintesis mikroba yang membutuhkan sejumlah kecil energi sehingga metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh ataupun sistem pencernaan ternak ruminansia terjadi secara maksimal yang dilakukan oleh mikroba dengan bantuan mikroba di dalam rumen. Nah, kawan-kawan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ataupun pembahasan metabolisme
eh, protein di dalam sistem pencernaan ataupun tubuh ternak ruminansia. Saya Firman Saputra selaku penyaji, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.